Ini udah kelihatan ya teman-teman untuk screen-nya. Kita start dari basic dulu. Jadi kita akan, kalau di pertemuan yang sebelumnya diskusi bersama dengan Pak Wahyu itu kita udah banyak bicara tentang diri dan emosi dari sudut pandang secara konseptual dan secara filosofis seperti apa. Kali ini kita akan coba untuk telisik dari aspek keilmuan psikologi, khususnya dari perkembangan teori-teori yang membahas tentang emosi sejak dahulu kala sampai pada masa sekarang gitu ya teman-teman. Ini kalau pembagian psikologi secara klasik itu kan ada 3 aliran besar ya dalam bidang psikologi, mulai dari yang psikoanalis, terus kemudian sisi sebaliknya dari psikoanalis itu yang dinamai sebagai humanistik, dan yang di tengah-tengahnya itu ada yang namanya behavioris gitu. Jadi antara ketiga aliran ini tuh sama-sama memiliki tokoh-tokoh besar di bidangnya, sama-sama memiliki teori-teori yang amat sangat terkenal pada masanya, dan sama-sama to some extent sudah mempopulerkan nama psikologi di kalangan masyarakat. Kalau teman-teman itu kenalan dengan orang yang tidak belajar tentang psikologi gitu ya, rasanya nggak ada satupun yang tidak kenal dengan yang namanya Sigmund Freud. Gitu kan, itu kan famous sekali Freud dengan teorinya tentang alam bawah sadar lah, inner child lah, dan macam-macamnya gitu. Sama seperti orang-orang di luar bidang psikologi itu sangat familiar sama teori hierarki kebutuhannya Maslow ya, yang berasal dari aliran yang humanistik. Itu mereka kenal bahkan di beberapa perusahaan itu dan komunitas itu dijadikan sebagai materi pelatihan. Jadi diberikan pelatihan terkait alam bawah sadar, perkalian terkait aktualisasi diri dan seterusnya oleh orang yang bukan orang psikologi. Nah, terlepas dari kontroversi ketiga aliran dalam psikologi ini, pertanyaan yang perlu kita telisik lebih jauh kan sebenarnya mereka ini berbeda jauh nggak sih ketika menjelaskan mengenai perilaku dan proses mental. Psikoanalis itu banyak kemudian ketika berbicara mengenai perilaku dan proses mental dalam kaitan dengan kuliah ini, diri dan emosi yang berada di dalamnya, itu banyak mendasarkan pada past. Jadi apa yang terjadi di masa lalu, utamanya 5 tahun kehidupan kan kalau menurut Freud itu yang kemudian akan membentuk tema sentral dari perjalanan hidup kita selanjutnya. Jadi kalau misalnya stuck di satu fase, menurut Freud misalnya fase oral gitu ya, orangnya akan jadi cerewet banget, kemungkinan akan kecanduan narkoba, kemungkinan akan banyaklah problem-problem yang terjadi dalam proses kehidupan yang selanjutnya. Di sisi lain, si humanistik ini fokusnya adalah pada masa depan gitu, jadi future, potensi apa yang dimiliki oleh individu yang kemudian bisa diaktualisasikan sehingga menemukan diri sejatinya gitu. Nah, humanistik ini mengambil, kalau dalam secara filsafat itu pendekatannya namanya pendekatan hedonis. Hedonis di sini dalam artian emosi dalam pandangan humanistik itu diusahakan sebanyak-banyaknya hal yang positif-positif yang dirasakan dan sesedikit mungkin hal negatif yang dialami oleh si individu. Jadi yang namanya kesenangan, lalu kemudian juga hal-hal yang terkait dengan well-being dan macam-macamnya itu diusahakan setinggi mungkin, sedangkan hal yang terkait emosi-emosi yang sering dipandang negatif gitu ya, seperti penyesalan, rasa bersalah, terus kemudian rasa malu dan sebagainya itu sekecil mungkin gitu. Sementara kalau menurut si Sigmund Freud ya, Sigmund Freud dan teman-temannya ya, namanya emosi ini ya memang bahan bakar gitu ya menurut dia, dan orang itu di titik apapun dalam kehidupannya ya pasti akan bermasalah gitu. Jadi ini kan dua ekstrim pendekatan yang amat sangat berbeda gitu ya. Di sisi lain, selain ngomong soal psikoanalis dan humanis, itu kan ada satu lagi aliran dalam psikologi yang dinamai sebagai aliran behavioris. Di situ nanti kemudian diturunkan menjadi behavioris yang klasik gitu ya. Ada mata kuliah namanya modifikasi perilaku, itu salah satu varian dari behaviorisme yang klasik yang kemudian seiring dengan
kemajuan teknologi, terutama teknologi di bidang komputer, tahun 70-an dari behavioris ini bertransformasi menjadi kognitif. Nah, alirannya kalau di dalam konteks terapi itu, kalau yang psikoanalisis kan terapinya namanya psikodinamika, terapinya, sedangkan kalau yang behavioris yang kemudian bertransformasi menjadi kognitif ini kan namanya CBT, Cognitive Apa? Behavior Therapy. Jadi CBT itu usianya sudah tahun Gak usah aku 70-an sampai gitulah. Dan sampai saat ini memang di dia Indonesia kebanyakan dari mau pesen psikolog kalau kita tak mau berbicara belum tahu pada dia ranah sainsnya kuliah psikologi gitu ya, itu bergeraknya memang ada di bidang kognitif gitu. Terapi CBT ini juga hah di kotak-kotak dominan kemudian aku update itu menguasai ranah persikoterapian, ranah kemudian pelatihan-pelatihan karyawan dan sebagainya gitulah. Seperti itu ceritanya. Nah, pergeseran dari behavioris ke kognitif ini terjadi karena sejak awal tuh semangat yang diusung oleh Pavlov dan kawan-kawan gitu ya, yang aliran behavioris yang teman-teman tahu lah di mata-mata psikologi dasar itu dapat seperti apa. Itu adalah kita nggak usah bicara tentang hal-hal yang sifatnya itu tidak empiris gitu. Jadi kalau kita mau do something, kita mau memiliki marwah gitu ya, sebagai sebuah keilmuan, maka kita harus sedekat mungkin dengan sains, metode yang kita gunakan harus secanggih mungkin gitu. Agar tidak kemudian apa yang kita ceritakan ini hanya dianggap sebagai novel, puisi, pantun, dongeng cocokologis gitu. Dan karena pada masa Pavlov dan teman-teman, Watson dan tokoh-tokoh yang lain gitu ya, termasuk juga pada saat itu yang mendirikan lab psikologi yang di Leipzig 1879 itu kan berasal dari aliran yang behavior gitu. Nah, karena pada saat itu memang tools yang dimiliki memang ya begitu-begitu saja, mentoknya ya yang bisa diteliti pada level perilaku itu paling adalah kecepatan reaksi untuk menggambarkan kemudian apa yang dirasakan secara emosional. Tapi memang behavioris yang radikal gitu ya. Sebagai contoh misalnya kayak kalau kita terkejut, apakah secara teori itu reaksinya akan menjadi lebih cepat dibandingkan pada saat kita tuh dalam kondisi yang tenang-tenang saja. Seperti itu. Jadi perilakunya harus sampai sekonkret itu yang kemudian diukur. Nah, itu kan di masa itu gitu ya. Tapi tahun 70-an teknologi komputer kan berkembang dengan maju banget nih, amat sangat pesat sehingga kemudian para tokoh psikologi itu mengambil analogi perilaku dan proses mental manusia ini dengan menggunakan analogi komputer. Jadi kayak komputer itu kan terdiri dari bagian-bagian gitu ya, hardware dan softwarenya gitu. Salah satu yang sering kali dianalogikan itu kan misalnya prosesor. Prosesor itu kan berarti kognitifnya. Terus kemudian memori itu seperti hard disk punya memori berapa, seperti itu. Dari pembelajaran tentang pemodelan komputer ini kemudian berkembang aliran yang namanya kognitif psikologi. Cuman di titik tertentu ya tahun 90-an di negara-negara maju terutama yang kemudian sudah bisa melakukan penelitian proses mental dan perilaku itu sampai pada level molekuler, menemukan kalau sebenarnya manusia itu di sisi lain jauh lebih pintar ketimbang komputer yang dia ciptakan. Jadi nggak pas gitu kalau misalnya analoginya kemudian menggunakan analogi komputer gitu. Sehingga kemudian teknologi yang canggih inilah yang menyebabkan ada gerakan yang namanya affective revolution. Revolusi di bidang afek atau perasaan. Dan salah satunya yang saat ini memang jadi fokus bidang riset saya itu adalah bidang mindfulness. Jadi mindfulness ini part dari affective revolution gitu, bukan ngomongin soal alam bawah sadar, bukan ngomongin soal humanistik gitu, tidak bicara soal nanti bisa jadi apa, tapi bicara soal apa yang penting kondisinya saat ini seperti apa gitu, agar bisa kemudian empiris. Empiris itu berarti bisa dilihat gitu ya prosesnya, kalaupun tidak dalam bentuk perilaku yang konkret, tapi hasilnya kemudian seperti apa dengan menggunakan alat ukur yang kita miliki, termasuk juga berkolaborasi dengan bidang keilmuan yang
lain gitu yang kemudian tidak hanya kecepatan reaksi tapi juga scan otak, behavior behavior measure yang lain bisa positif seperti itu dan kemudian bisa difalsifikasi dalam artian bisa untuk dibantah. Nah, teori Sigmund Freud ya saya ambil ya, terlepas dari seberapa kerennya teori tersebut dan seberapa kerennya juga tokoh yang namanya Sigmund Freud tadi, tapi karena benda yang diomongkan alam bawah sadar itu tidak bisa diteliti secara empiris, lah alam bawah sadar itu yang mana? Itu kan nggak bisa kemudian kita lihat bendanya secara empiris sehingga tidak bisa diukur sehingga ya kalau mau melakukan penelitian, penelitiannya yang kayak apa yang bisa dilakukan dilandaskan pada psikoanalis gitu. Sementara kalau aliran humanistik satu hambatan utama yang kemudian terjadi adalah amat sangat mengandalkan pada metode yang namanya introspeksi. Jadi orang itu apapun yang dia rasakan itu yang penting adalah laporan kondisi dia secara subjektif pada saat ini gitu. Sementara kita tahu sebenarnya di sisi lain bahwa apa yang dikatakan itu kan nggak selalu sejalan dengan apa yang sebetulnya betul-betul dirasakan. Bisa jadi karena dia memang tidak mau cerita kayak apa kondisinya yang ada pada saat ini. Bisa jadi karena dia memang nggak sadar bahwa dia itu memang sedang marah, sedang cemburu, sedang menyesal dan sebagainya. Dan bisa jadi ya memang perubahan yang sangat cepat itu memang nggak bisa tertangkap gitu kalau hanya dengan mengandalkan pada introspeksi diri gitu. Jadi itu gambaran gambaran secara umum ya teman-teman, biar kalau misalnya suatu saat nanti teman-teman entah menyusun makalah atau melakukan penelitian nanti one day kan harus menyelesaikan puncak acara kan penelitian skripsi ya. Supaya teman-teman bisa pahami gitu loh. Konsep yang ingin saya teliti dalam skripsi saya ini arahnya dari aliran yang mana sih gitu loh. Ketika saya misalnya mau skripsi defense mechanism psikoanalis itu mendingan dimasukin ke laci dulu aja gitu. Karena untuk melakukan penelitian yang psikoanalis seperti itu training di bidang psikoanalis sendiri itu membutuhkan waktu di luar sarjana psikologi itu dia butuh waktu 8 tahun untuk kemudian melakukan psikoanalis terhadap dirinya sendiri dulu sebelum dia mampu untuk melakukan psikoanalis terhadap orang lain. Belum lagi menemukan kemudian pasien gitu ya, klien yang mau diwawancara atau mengisi kuesioner atau ikut eksperimen yang memang masuk ke dalam kategori yang harus disikoanalisin gitu. Jadi itu supaya tidak sasar susur lah nantinya teman-teman mau gimana. Paling aman ya memang ketika memang bergeraknya ya di bidang behavior dan kognitif itu yang paling aman kan, paling kemudian menjadi paling mainstream. Di bidang afektif pun tidak sepenuhnya aman sebetulnya meskipun saya banyak bergerak di bidang itu gitu karena ya dominannya orang itu masih tetap nggak paham gitu bahwa yang namanya emosi dominannya orang ini termasuk juga yang dosen kayak gitu ya yang kemudian akan menjadi pembimbing atau penguji teman-teman banyak yang belum paham bahwa sebenarnya emosi itu adalah fakultas mental yang sama-sama terletak di otak gitu. Dikira emosi itu identik dengan hawa nafsu gitu kan. Makanya harus sebanyak-banyaknya yang positif dan sesedikit-sedikitnya yang negatif gitu. Sehingga kemudian ketika berbicara soal emosi, paradigma yang dipakai ya tetap uh, ya udah ketika ada masalah positive thinking gitu yang disebut positive thinking itu yang seperti apa karena thinking itu proses yang seharusnya rasional ketika kita berbicara rasional ya tidak positif tidak juga negatif kan harus realistis proses berpikir secara rasional gimana ceritanya berpikir rasional kok positif itu kan bukan nggak nyambung gitu loh antara apa yang kemudian disarankan dengan bagaimana realita cara kerja kognisi dan emosi kita. Itu problem-problem yang kalaupun teman-teman belum encounter menemui saat ini, one day you will gitu ya. Suatu saat nanti akan ketemu problem-problem yang seperti itu yang kemudian susah gitu loh untuk menjelaskan bahwa ya emosi itu pada dasarnya memang bersifat netral. Makanya tak kasih persenjataan bekal-bekal gitu ya, entah berupa jurnal, e-book dan sebagainya, hasil-hasil penelitian terkini yang untuk menunjukkan dan teman-teman bisa cek sendiri apa yang saya katakan ini hanya klaim saya saja atau memang sudah terbackup oleh riset yang terkini. Karena eman-eman ya ketika misalnya
kita padahal risetnya sudah sampai di mana, itu ada satu link nanti yang akan saya tunjukkan juga yang kemudian dibikin jadi para, profesor yang ada di beberapa universitas papan atas di Amerika, itu membuat tribute gitu terhadap tokoh biologi Charles Darwin, terkait dengan teori evolusi dan psikologi. Dan di dalam situ tuh bacaannya ketika saya membaca itu terkaget-kaget banget gitulah. Dia mengatakan bahwa psikologi khususnya dan ilmu sosial umumnya itu kalau tidak mau belajar biologi, tidak mau tahu soal evolusi, itu sama seperti orang kimia tapi nggak tahu tentang sistem periodik unsur dan atom. Gimana caranya kemudian kalau orang kimia nggak pakai panduan tabel periodik unsur, ya sama itu sebenarnya yang terjadi dalam bidang psikologi kalau nggak mau tahu mengenai masalah itu. Itu beberapa problem-problem. Nah, terkait dengan, walaupun kemudian pada masa sekarang ini psikologi itu sudah bergerak jauh dibandingkan aliran psikoanalis, humanistik, dan behavioris yang klasik ya teman-teman. Namun persoalan terkait diri dan emosi itu sebetulnya kalau kita mau menggali lebih jauh nggak terlepas dari filsafat-filsafat era awal. Jadi ada dua tokoh, Plato dan Aristotle, yang sebenarnya sudah sejak dahulu kala itu membahas mengenai emosi. Plato di satu sisi itu menganggap emosi itu intinya sebagai musuh. Ya, karena emosi itu merupakan musuh, maka dia adalah lawan dari rasionalitas. Jadi Plato ini tokoh di bidang filsafat yang kemudian banyak banget kan kemudian penganutnya secara sadar maupun tidak sadar yang selalu menganggap kamu orangnya jangan emosional, kamu orangnya harus rasional gitu. Atau menganggap perempuan itu makhluk yang emosional gitu kan. Gak beres kalau diminta untuk mengemban tugas pekerjaan publik karena dia itu sangat emosional, makanya laki-laki saja yang mendapatkan tugas publik karena dia adalah makhluk yang lebih rasional. Anggapan-anggapan seperti itu kan sampai sekarang masih tetap ada dan hidup ya di kalangan masyarakat kita, sudah diajarkan sejak zamannya Plato. Di sisi lain, Plato ini juga punya muridnya ini Aristotle, bapak filsafat modern yang kemudian, mendirikan sekolah pertama gitu, di mana orang itu belajar secara lebih terstruktur dan sistematis, yang menganggap bahwa ketika kita bicara soal emosi itu sebenarnya nggak pernah bisa terlepaskan dari persoalan, etika sebenarnya. Seberapa etis sih sebenarnya emosi tersebut itu ketika hanya dimiliki oleh si individu itu sendiri tanpa kemudian gitu ya. Misalnya kita merasa cemburu atau kita merasa iri ngelihat orang lain itu kok prestasinya lebih bagus dari kita padahal dia tuh nggak pernah belajar, selalu apa titip absen gitu, selalu juga ujian juga kayaknya ya gitu-gitu aja tapi kok nilainya selalu bagus gitu loh. Nah pada saat itu kan timbul perasaan iri, tapi sebenarnya iri yang berasal dari lower sensual life gitulah istilahnya, itu akan selalu berpadu sebetulnya dengan faktor kognitif yang kita miliki. Jadi iri itu wajar dan amat sangat manusiawi sebagai makhluk sosial itu tidak terhindarkan kita melakukan perbandingan dengan orang lain, tapi bagaimana kemudian kita mengungkapkan perasaan iri itu dalam kerangka etis, ini yang paling penting kalau menurut Aristotle. Kalau kita kemudian iri terus kemudian ngegembosin ban motornya dia ya itu nggak bagus, nggak etis gitu. Tapi kalau kita iri kemudian kita malah terdorong untuk jadi belajar lebih giat atau memperbaiki cara kita untuk memahami suatu materi ya itu oke gitu kalau menurut Aristotle. Tapi di dalam situ kan harus ada pendorongnya yang berupa emosi gitu ya teman-teman. Nah, eh, di antara Plato dan Aristotle beberapa ratus tahun kemudian muncul yang namanya René Descartes. René Descartes ini sangat, sangat terkenal dengan jargonnya cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada gitu kata si René Descartes. Jadi untuk orang yang nggak bisa mikir atau yang mungkin
otaknya ada di dengkul, itu berarti sama dengan nggak ada gitu kalau versi si Rene Descartes gitu. Tapi sebetulnya, menurut Descartes sendiri yang namanya emosi itu juga ada dan emosi itu terletak di jiwa. Jadi istilah jiwa atau soul ini sebenarnya memang berasal dari filsuf pada masa dahulu kala gitu ya, yang sayangnya sampai saat ini masih tetap digunakan di Indonesia khususnya dalam konteks yang merujuk pada dokter jiwa gitu ya, psikiater, rumah sakit jiwa gitu, RSJ, orang mengalami gangguan jiwa gitu. Padahal kalau kita ngomong mengenai syarat sains yang harus empiris, ya jiwa itu tidak empiris. Gimana caranya kita bisa kemudian meneliti jiwa seseorang, tapi kalau kita operasionalkan menjadi proses mental dan perilaku, proses mental terdiri dari kognisi dan emosi afek gitu ya, maka akan bisa empiris, akan bisa kita ukur, akan bisa kita uji cobakan gitu. Nah, istilah jiwa-jiwaan itu zamannya Descartes sudah amat sangat lawas dan udah nggak dipakai di dalam bidang sains modern. Analoginya kalau di dalam bahasa Inggris itu kan mental ya. Jadi untuk pedoman untuk mendiagnosiskan orang mengalami gangguan mental atau enggak. Kesehatan mental bukan kesehatan jiwa. Gangguan mental bukan gangguan jiwa yang kemudian secara kebatinan dipasung enggak seperti itu gitu ya. Nah, itu pandangan para filsuf dari zaman-zaman awal itu. Bagaimana kemudian detail lebih jauhnya ada di e-book yang saya sudah share di pertemuan pertama dulu kepada teman-teman. Ini yang e-booknya si Strongman. Kalau belum saya share setelah ini, setelah kelas saya akan share kepada teman-teman materi yang ada di sini. Nah, dua tokoh ini sebenarnya hanya satu fragmen saja dari apa yang saya ceritakan tadi ya teman-teman. Jung ini murid putra kotanya Sigmund Freud yang diharapkan untuk meneruskan kerajaan psikoanalis gitu, tapi kemudian dia sendiri secara pribadi berkonflik dengan Sigmund Freud sehingga mengembangkan alirannya sendiri gitu pada masa itu, menganggap bahwa ketika emosi itu terbangkitkan maka orang menjadi gila. Tapi gilanya itu pada tahap yang normal gitu kalau menurut Jung. Sedangkan kalau menurut Skinner, sebagaimana aliran dalam behavioris yang lain, emosi itu fiksi, nggak usah dibahas ketika kita berbicara mengenai sains, psikologi, sebagai ilmu yang mempelajari perilaku pada masa itu, ya kita kita tuh kayak apa ya, kayak cenderung ketika kita nggak mampu menjelaskan suatu penyebab gitu ya, kenapa kok orang tua mukul anaknya, oh itu karena emosi, gitu loh, gampang banget gitu loh kita kemudian menjelaskan tentang perilaku tersebut. Atau kenapa sih kamu kok selingkuh gitu ya, ya karena emosi, kayak gitu loh. Jadi emosi ini yang pada saat itu entah letaknya ada di mana, bentuknya kayak apa, proses yang terjadi apa, ini seakan-akan selalu dijadikan kambing hitam gitu loh, terhadap hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Jadi daripada terus-menerus menyalahkan hal yang memang orang pada saat itu nggak tahu apa yang dimaksud dengan emosi, mendingan tidak usah dibahas gitu. Nah, pendekatan yang kemudian dikemukakan oleh orang-orang ini kan kemudian banyak ya, kita tahu mengalami revisi, mengalami penyesuaian pada riset emosi yang pada masa modern ini. Tapi sebelum sampai ke riset emosi yang modern yang model dari affective revolution, saya pengen juga coba menyoroti gerakan kognitif yang tahun 70-an. Sebenarnya merupakan gerakan kognitif itu turunan dari gerakannya alirannya Descartes ya, yang amat sangat mengutamakan rasionalitas pada manusia gitu. Jadi menurut dia manusia itu bisa untuk menjadi sepenuhnya rasional gitu. Dan orang yang akan menemukan diri sejatinya itu ketika dia sepenuhnya rasional gitu menurut Descartes gitu. Jadi aliran ini kemudian dalam psikologi diadopsi, dia tuh pendekatannya kalau secara filosofis itu sisi sebaliknya dari aliran hedonisnya humanistik. Jadi kalau yang aliran-alirannya kognitif ini nama aliran filsafatnya itu adalah filsafat stoik gitu ya. Stoik di sini dalam artian hidup itu jangan lebay gitu. Jadi nggak jangan jangan mencari kesenangan sebesar-besarnya, jangan menolak
hal-hal yang negatif sampai, separah mungkin, karena dari yang negatif itu kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih rasional. Sederhananya kayak gitu ya. Mudah-mudahan sudah bisa tertangkap ya teman-teman perbedaan antara humanistik yang kemudian turun di psikologi dilihat dari duduk perkara aliran-aliran awal di bidang filsafat maupun psikologi di bidang awal. Nah, contoh model appraisal yang dikemukakan oleh Descartes ini yang kemudian saat ini kita kenal ini transformasi juga. Jadi dia mencontohkan ya sebagai contoh awal-awal model appraisal ini diturunkan misalnya teori James Lang gitu. Jadi si teorinya James Lang ini dia mengambil contoh stimulus yang menimbulkan emosi secara universal. Dalam hal ini emosi takut tanpa perlu untuk dipelajari itu kan stimulus yang berupa ular. Jadi orang itu tidak perlu diajarin untuk merasa takut sama ular. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa bayi yang kemudian dibesarkan di tempat yang sama sekali tidak ada referensi ularnya maupun tidak pernah melihat gambar-gambar ular atau video-video ular, pada saat ditampilkan seekor ular di hadapannya, dia tetap jundil gitu, bayinya itu tetap teriak-teriak nangis ketakutan pada saat melihat ular tersebut. Jadi memang ini tuh dianggap ular tuh dianggap sebagai stimulus yang sifatnya itu nyaris universal menimbulkan perasaan takut. Mungkin juga ini juga yang jadi cikal bakal kenapa kok kalau di cerita-cerita misteri itu kan berubah menjadi ular kayak gitu ya tokoh-tokohnya, terus ada siluman ular putih dan sebagainya. Ini mungkin mungkin dari situ gitu loh, duduk perkaranya kenapa enggak yang menakutkan itu kenapa enggak sapi atau apa gitu kok ular gitu loh. Ya karena itu, karena secara universal memang menakutkan. Nah, untuk menjelaskan, kemudian seperti apa proses emosi yang terjadi di dalam diri setiap individu terkait dengan ular ini, para tokoh ada yang teorinya James Lang, ada Canon Burke, Sketcher Singer, ini masing-masing beda-beda gitu ya. Saya ambil contoh misalnya saja yang James Lang itu menganggap bahwa emosi itu muncul belakangan. Jadi pada saat melihat ular, jantung kita itu deg-degan terlebih dahulu, keluar keringat dingin terlebih dahulu, baru muncul rasa takut gitu. Tapi di sisi lain tokoh yang berikutnya yang kemudian si Cannon dan Bart ini bikin teori yang justru kebalikannya gitu. Jadi karena ngelihat ular secara bersamaan jantung kita dan emosi kita akan terpicu gitu. Lalu ada lagi yang model yang namanya Sketcher Singer itu mengatakan bahwa ular muncul, jantung berdegup, keluar keringat dingin, terus kemudian kita memberikan label terlebih dahulu, "Weh, takut nih lihat ular," kayak gitu ya, nakutin banget ularnya, baru kemudian muncul emosi. Sampai yang terakhir yang versi appraisal yang paling terkini menyatakan bahwa ular ini muncul, terus kita melakukan appraisal. Appraisal ini bahasa Indonesianya penilaian atau penaksiran gitulah terhadap resiko dan bahaya yang muncul dari ular tersebut, baru kemudian dari hasil appraisal kita muncullah si keringat dingin dan jantung yang berdebar tadi, gitu. Jadi kalau dilihat di sini ya teman-teman, kelihatan banget kan kalau dalam model kognitif yang saat ini tuh banyak dianut oleh orang ketika menjelaskan proses emosi itu em sorry ini kok Siriku kok tiba-tiba bunyi. Nah, dalam menjelaskan proses emosi ini, kalau menurut model-model appraisal, ada stimulus yang seharusnya membangkitkan emosi, tapi stimulus itu tidak akan moro-moro serta-merta bikin muncul rasa takut. Kalau tidak kemudian diberi makna, diberi nilai bahwa ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Nah, mungkin teman-teman wondering gitu ya, so what gitu loh kalaupun misalnya apa model yang lebih tepat itu adalah modelnya James Lang atau modelnya Scatcher gitu ya atau modelnya Lazarus kayak gitu ya, so what gitu. Nah, persoalannya adalah tugas utama
kita sebagai orang yang belajar psikologi, kita tuh pengen berusaha agar manusia itu dalam kehidupannya itu bisa seadaptif mungkin terhadap lingkungan di satu sisi. Tapi di sisi lain juga kita kepengen supaya manusia itu sebisa mungkin juga tidak terlalu terkosong sama dirinya sendiri gitu kan. Jadi kompromi antara diri individu dan diri lingkungan ini akan bisa kita lakukan ketika ada satu model yang memang betul-betul bisa kita aplikasikan untuk intervensi. Sebagai contoh ya, kalau misalnya ada yang kemudian menganut aliran yang ini, yang Lazarus yang kognitif, model teori yang kognitif mediasi ini. Nah, untuk kemudian membuat orang itu tidak menerus jadi didera perasaan takut, artinya dia kemudian harus diajari sesuatu di dalam kognisinya dia, gitu kan, yang membuat dia bisa memaknai kehadiran ular ini sebagai sesuatu yang tidak menakutkan. Sebagai contoh, ya meskipun ular itu ngeri, tapi ularnya kan ada di dalam kandang, kayak gitu. Itu salah satu contoh pendekatan yang kemudian bisa dilakukan kalau kita setuju dengan model yang penilaian kognitif ini. Atau misalnya kita coba untuk sebenarnya yang nyebelin itu bukan komentar yang diberikan, tapi bagaimana kamu memaknai motif di balik komentar tersebut. Gitu. Kalau misalnya kamu menganggap orang ini komentar jahat karena dia itu memang sifatnya julid dan patut dikasihani, karena kasihan deh hidupnya kok julid melulu kayak gitu, maka tidak muncul perasaan sebel ketika kita itu dikasih komentar yang nggak ngenakin. Tapi kalau pada saat itu kita punya kemaknaan bahwa komentar yang diberikan seseorang sama selfie yang dulu kita bikinnya susah payah sampai manjat-manjat hampir kepleset kayak gitu ya udah setengah mati dikasih komentarnya jelek pula kayak gitu dan terus kita nganggap bahwa komentar itu memang mungkin apa ya kayak orang yang kepengen ngejatuhin kita spesifik bukan karena orangnya julid tapi karena dia tuh pengen mencari perkara sama kita maka kemudian akan muncul perasaan yang sebel banget kayak gitu. Jadi cara untuk kemudian melakukan, intervensinya ya di-reframing apa yang kita pikirkan, apa yang kita maknai terhadap kejadian tersebut, gitu. Mudah-mudahan bisa terpahami ya sampai di sini, seperti apa prosesnya kalau kita mau menangkap emosi ala model appraisal yang merupakan tonggak dari aliran kognitif dalam psikologi ini. Nah, Bapak Lazarus ini sangat amat famous gitu ya teman-teman, dengan teorinya yang dinamai sebagai coping stress. Ini banyak nih kalau misalnya pelatihan-pelatihan maupun pengabdian kepada masyarakat, kegiatan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang kemudian didasarkan pada langkah-langkah coping dari Lazarus ini. Karena memang langkahnya ini relatif mudah untuk diikuti gitu ya. Tinggal diminta untuk mengidentifikasi stresor. Stresor ini sumber stres apa dari si individu. Sumber stres ini bisa berupa ular itu tadi, fisik, atau sesuatu yang misalnya sumber stresnya adalah relasinya dengan teman sebaya. Atau sumber stresnya adalah tuntutan tugas yang luar biasa menumpuk. Itu kan stresor. Diajak identifikasi dulu, terus kemudian diajak untuk melihat apakah ini sesuatu tantangan atau ancaman gitu. Kalau misalnya si individu yang bersangkutan menganggap itu sebagai tantangan, potensi untuk kemudian dia bisa berkembang, misalnya tugas yang sulit itu tugas apa namanya pangkat gitu ya. Tugas pangkat itu kan baru bisa dikerjakan kalau kita sudah paham penjumlahan, pengurangan, perkalian, baru bisa tugas pangkat. Sehingga hal tersebut kan sebagai potensi untuk berkembang. Tapi ketika kita menganggap bahwa itu adalah suatu ancaman, maka ancaman di sini kan bisa kemudian berakibat ada gangguan, ada rasa kemudian kehilangan apa, konsekuensi-konsekuensi negatif apa yang kemudian akan dihadapi oleh si individu yang bersangkutan. Jadi di sini biasanya sih setelah orang kemudian bisa mengidentifikasi apa resikonya kalau ini diterus-terusin stresor yang ada, saya hidup dalam suatu relasi yang mungkin kata orang tuh toksik kayak gitu kan, itu kan stresor tuh. Apakah kemudian
kalau saya tetap bertahan di sini ya itu saya anggap sebagai tantangan karena saya jadi lebih bisa bertumbuh dalam relasi ini, atau misalnya enggak, saya tuh beresiko saat ini cuma omongannya aja tapi kan ada kemungkinan saya digebukin secara fisik kayak gitu loh atau disiram apa kayak gitu, itu kan threat atau ancaman. Nah pertanyaannya kemudian adalah ketika sudah dianggap sebagai ancaman, sebenarnya ada opsi nggak untuk mengatasi ancaman tersebut? Kalau misalnya, tidak ada opsi atau opsi yang dimiliki itu tidak optimal gitu ya, berarti itu ancaman yang tinggi. Nah, pada saat menghadapi ancaman yang tinggi ini biasanya orang, entah klien, entah, orang yang kita mau intervensi perilakunya, ini akan diminta untuk, ya udah sementara waktu ini stresornya itu tidak perlu kamu deal with that stressor gitu loh. Jadi pergi aja dari stresor tersebut atau akhiri saja hubungan yang sudahlah sudahlah mengancam, kamu berkemungkinan untuk kehilangan banyak hal, konsekuensi negatif, kamu sendiri tidak punya sumber daya untuk mengatasi ancaman tersebut, ya sudah I quit gitu loh. Entah relasi, entah pekerjaan, entah apa, seperti itu. Logik dari penggunaan model coping stres dari si Lazarus ini. Lazarus juga menerbitkan buku, Stress and Emotion, yang mana dia memang sekali lagi ya teman-teman, menempatkan emosi ini sebagai produk sekunder setelah orang itu melakukan appraisal atau penilaian, gitu, menurut Lazarus. Nah, Lazarus ini kan ceritanya teorinya berkembangnya tahun 70-an, 80-an gitu ya. Seiring dengan kemajuan teknologi kita kita sebenarnya menjadi tahu sih bahwa kemauan kita untuk kemudian melakukan appraisal sekalipun atau penilaian secara kognitif sekalipun terhadap suatu kejadian, itu sebenarnya nggak pernah bisa terlepaskan dari unsur emosi sebenarnya. Sesuatu itu kita anggap sebagai stresor, sebagai penyebab stres kita kan emosi kita yang kemudian menganggap keberadaan hal tersebut ini penting untuk kehidupan saya, tapi saya bingung bagaimana cara untuk menghadapinya. Itu kan emosi, bukan penilaian dari kognisi yang kita rasakan. Dan lebih-lebih kalau misalnya bicara soal ular itu, riset yang baru ya, yang ada di relatif baru tahun 2013 yang terbit di PNAS itu juga menemukan bahwa otak kita itu saking nenek moyang kita itu musuhnya kemana-mana, geser ke kiri, belok ke kanan, naik turun ke sungai dan sebagainya itu selalu ketemu ular melulu ya selama ratusan ribu tahun kehidupan mereka sehingga sampai otak kita tuh ada tempat spesial loh di otak kita yang namanya pulvinar yang khusus untuk menanggapi ketika stimulus berupa ular gitu. Jadi kalau tempat spesial untukmu di otakku itu nggak ada gitu loh. Tapi tempat spesial untuk si ular ini ada di otak kita. Saking segitu segitu signifikannya keadilan si ular ini bagi fungsi survival manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang di sisi lain ya emosi itu lebih primal daripada kognisi. Sehingga ketika kita mau dirasionalkan sampai bagaimanapun, ketika emosi sudah dominan, ketika takutnya sudah amat sangat dominan, ya si kognisi itu mati gaya. Apakah orang-orang yang mengkonsumsi narkoba atau terlibat dalam relasi yang abusive, orang-orang yang tidak bisa bangkit dari trauma yang pernah dialami dalam kehidupan, apa mereka secara kognitif nggak tahu caranya? Kan kebanyakan kan tahu kan? Narkoba juga kan tahu efek dari narkoba tersebut. Lah kenapa tetap dikonsumsi? Ya karena emosi. Kenapa juga tetap bertahan dalam suatu relasi yang abusive? Bukannya tidak tahu risiko, harmful effect dan sebagainya. Ya nggak bisa, emosi, takut keluar dari zona nyaman yang selama ini. Meskipun tidak nyaman ya namanya abusive relationship, tapi jauh lebih baik dirasakan daripada mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini yang kemudian mendorong perkembangan yang namanya sebagai affective revolution, bahwa kita nggak bisa kalau hanya menganggap emosi itu hanya sebagai produk sampingan dari kognisi saja. Peran emosi itu perlu untuk kita perhitungkan ketika memberikan intervensi psikologis atau modifikasi perilaku atau penelitian yang dilakukan di bidang psikologi ya kita nggak cukup
kita nggak cukup hanya melihat perilakunya aja, kita nggak cukup melihat apa yang dia pikirkan saja, tapi kita harus tahu apa yang dia rasakan, gitu. Harus tahu perasaan yang dialami oleh orang tersebut itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah bicara soal emosi itu memang nggak terlepas dari apa yang saya ceritakan di awal tadi ya, Bapak biologi Charles Darwin. Dan Charles Darwin ini ternyata di dalam karirnya, jadi tahun 1809 ini diproduksi lagi bukunya gitu ya, untuk merayakan untuk merayakan karya emas Darwin yang ternyata tidak hanya berbicara mengenai evolusi saja, tapi juga berbicara mengenai ekspresi emosi dalam manusia dan ekspresi emosi pada manusia dan hewan. Jadi Charles Darwin ini kan seorang biolog sekaligus juga dia dalam melakukan penelitiannya ini dia tidak penelitian di laboratorium gitu ya teman-teman, tapi dia itu menelitinya kayak melakukan observasi secara naturalistik gitulah untuk mengamati perilaku dari berbagai macam spesies, dari orang-orang dari banyak suku yang ada di seluruh dunia untuk menemukan sebenarnya terlepas dari perbedaan bentuk secara fisik gitu ya, warna kulit, rambut, terus kemudian cara berbahasa, gaya busana, sebenarnya ada nggak sih yang secara universal itu mendefine kualitas manusia gitu, dan dia menemukan bahwa yang secara universal mendefine kualitas manusia mau mau di suku apapun, mau usia berapapun, mau kemudian dari kelompok sosial yang bagaimanapun, yang universal itu ya emosinya gitu. Kalau secara kognisi ya akan tergantung pada tingkat pendidikan seseorang, akan tergantung pada seberapa luas pergaulan seseorang. Tapi kalau berbicara soal emosi, soal ekspresi emosi yang kemudian muncul pada manusia dan pada animals, itu pengamatannya Darwin dan kemudian didukung oleh teori-teori dan temuan sesudahnya itu sifatnya universal gitu. Ini link yang di bawah sini ya yang teman-teman bisa bisa baca apresiasi dunia sains modern terhadap apa yang dikatakan Darwin pada masa itu gitu terkait sama evolusi dan emosi. Karena kita kan kalau misalnya ngomong Darwin itu banyak banget orang yang salah paham gitu ya, yang mengatakan bahwa Darwin ini ngajarin kita bahwa manusia itu dari monyet gitulah katakanlah. Seperti itu lah pertanyaannya, kalau manusia dari monyet lah kok masih banyak monyet-monyet yang ada di dunia ini sekarang ini kok nggak jadi manusia semua. Ternyata yang ngeritik itu kebanyakan ya belum pernah baca bukunya Darwin yang sesungguhnya, apa yang dia katakan, dia nggak pernah mengatakan seperti itu, dia hanya mengatakan common ancestor ya. Dan memang secara DNA ya, DNA kita dibandingkan dengan grade apes yang lain itu memang amat sangat dekat gitu. Nanti setelah kelas saya akan share juga satu video yang bisa teman-teman lihat di luar kelas gitu ya, untuk mengetahui persamaannya kalau dilihat dari segi perilaku apa antara kita dengan grade apes yang ada gitu. Apakah manusia yang paling pintar? Ya ini nggak perlu diperdebatkan lagi. Sudah jelas yang bikin metaverse itu kan manusia, bukan bukan si monyet-monyet itu yang kemudian bisa membuat bagaimana parallel universe itu bekerja, kita bisa berada di satu tempat, kita sebenarnya nggak ada di situ, tapi kayak tubuh kita kayak ada di situ, bisa kita gerakkan, emosinya kita rasakan, bahkan secara sensasi fisiknya pun kita rasakan, itu ya manusia. Tapi semua itu menurut Darwin nggak pernah bisa terlepas dari emosi. Jadi kalau digambarkan ya teman-teman kayak yang sempat disampaikan oleh Kak Wahyu di pertemuan pertama dulu kan, kalau misalnya digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau di bagian otak di bagian belakang itu kan yang bagian emosi, yang depan ini kan kognisi, yang ada di tengah itu kan yang perasaan. Jadi emosi yang kita rasakan itu kemudian diberi makna oleh kognisi kita sesuai konteks situasi yang kita hadapi sehingga menimbulkan perasaan tertentu. Emosi yang dirasakan adalah emosi ingin apa ya, emosi naksir gitulah, emosi sensual, kepengen kemudian menjalin relasi dengan seseorang yang kita anggap potensial untuk menjadi pasangan hidup. Tapi kognisi kita mengatakan
waduh, ini ketinggian deh levelnya kalau yang segini buat kamu gitu loh. Sehingga kemudian yang muncul secara perasaan kan perasaan galau gitu, kayak ngerasanya cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi menyakitkan banget, seneng tapi nggak bisa diomongkan kepada orang yang bersangkutan, tapi perasaan senengnya nggak bisa terkendali. Yang bisa kita atur adalah ekspresi dari perasaan senang itu agar tidak malu-maluin misalnya seperti itu. Proses yang seperti ini yang mengakibatkan beyond sebetulnya apa yang dikatakan oleh Descartes, beyond apa yang dikatakan oleh Lazarus gitu ya. Bukan kita berpikir maka kita ada, bukan I think therefore I am. Bisa jadi I feel therefore I am. Di dunia yang sekarang ini, dunia yang terkoneksi sangat ketat dengan sosial media dan teman-teman ini, bisa jadi I share therefore I am. Karena saya berbagi, maka ya identitas diri saya ditentukan oleh seberapa banyak orang yang kemudian bisa menerima apa yang saya bagikan. Kayak begitu. Nah, penelitian-penelitian yang kemudian terinspirasi oleh apa yang dikemukakan Darwin. Jadi Darwin ini ceritanya menyadari lah dia bahwa meskipun pada masanya Darwin ya tentunya teknologinya nggak secanggih yang teknologi yang aku menemukan bahwa di otak ini ada sudut khusus yang namanya pulvinar, tempat untuk takut sama ular gitu. Kan pada saat itu belum bisa ditemukan oleh Darwin, tapi dia coba untuk melakukan ini ya eksperimen secara naturalistik gitulah. Jadi dia pergi ke zoo, ke suatu kebun binatang yang ada di London. Kemudian di sana dia berhadapan dengan seekor ular dengan sudah memberikan sugesti kepada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi saya nggak akan takut. Kognisi saya, appraisal saya akan saya kerahkan sekuat kemampuan saya untuk tidak takut terhadap ular ini gitu. Diulang-ulang terus gitu ya sugesti ini oleh Darwin. Tapi nyatanya ketika si ular ini ternyata betul membuka mulutnya dan siap untuk memangsa Darwin, nyatanya ya dia terlempar ke belakang sampai beberapa meter gitu. Padahal dia sudah dengan sangat intended gitu ya. Bukan ularnya tiba-tiba muncul gitu kan enggak, dia tahu memang ada ular di situ dan dia juga tahu secara kognitif ularnya nggak mungkin bisa keluar dari kurungannya ini anti peluru, dia juga tahu gitu loh. Ya I know gitu, tapi tetap saja secara emosi, secara fisiologis nggak bisa dibohongin gitu. Teman-teman nanti juga mulai bisa memikirkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari betapa banyak sebenarnya hal yang habit atau kebiasaan atau apapun itu yang tetap teman-teman lakukan dari waktu ke waktu yang meskipun secara kognitif, secara rasional, secara logika sudah tahu kalau itu gak akan terjadi, kalau itu merugikan, tapi tetap diterus-terusin gitu loh. Nah, pemahaman terhadap bagaimana cara emosi bekerja akan sedikit banyak itu menjadi bekal landasan agar tidak buru-buru kemudian si emosi ini diusir gitu sebelum kita bisa menangkap ini sebenarnya sinyal apa sih yang ingin diberikan oleh emosi ini gitu. Jadi kita orang yang paling pemarah, orang yang paling galak, orang yang paling suka banting-banting barang gitu ya, itu kan orang yang penakut gitu. Karena dia takut kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri maupun yang ada di lingkungan sekitar, makanya ditampilkanlah dengan ekspresi yang marah. Ini kalau di kucing kan kelihatan banget ya, kucing kalau lagi ketakutan kan tubuhnya membesar gitu kan, kayak bulunya berdiri semua gitu kan, seolah-olah dia pengen memompa tubuhnya agar kelihatan lebih sangar daripada ukuran yang sesungguhnya, yaitu karena rasa takut. Orang juga gitu kan, ngebentak-bentak kayak gitu ya. Sudah tahu galak, sudah tahu marah kok lebih galak gitu dari sudah tahu salah kok lebih nyolot kayak gitu. Ya itu terjadi karena begitu, supaya tidak disalahkan gitu. Meskipun secara rasional ya dia tahu bahwa dia berada dalam posisi yang salah. Itu salah satu hal yang kemudian menjadi menarik untuk membahas sebenarnya ketika kita mampu untuk mengidentifikasi emosi dasar yang kemudian melandasi apa yang perilaku yang saya tampilkan ini, yang kemudian juga melandasi feeling yang saya rasakan pada saat ini itu sebenarnya source-nya dari emosi dasar yang mana sih? Karena
Kalau kita bicara mengenai emosi dasar gitu ya, ini ada penelitian yang menunjukkan kalau ya penelitian-penelitian di bidang psikologi itu sebenarnya hanya mengukur emosi itu pada level yang tersier saja. Jadi kita tuh hanya bisa kayak nggambarin kalau melakukan suatu penelitian psikologi itu hanya bisa nanya kepada partisipan, sesenang apa sih kamu atau setidak senang apa sih kamu kondisi saat ini atau kondisi misalnya melihat stimulus ya, ada gambar bayi yang tersenyum, sesenang apa angka 1 sampai 10. Nanti kan dia akan bisa kemudian menggeser kursor seberapa senang. Seberapa kamu merasa termotivasi ketika melihat si bayi tersenyum tersebut, dia juga bisa menggeser level arousal-nya. Jadi ya menurut sebagian tokoh di bidang psikologi kita bermainnya di level situ ya, di level primer dan di level primer dan di level sekunder ini kita nggak bisa kalau tidak berkolaborasi dengan bidang keilmuan yang lain. Kalau kita hanya mengandalkan pada level yang self report saja, tools kita ya levelnya di level tersier ini. Apakah tidak bermanfaat tahu seberapa menyenangkan perasaan seseorang tanpa tahu sebenarnya menyenangkan ini maksudnya seneng karena puas, seneng karena lega atau seneng karena apa ya, sampai pada batas tertentu ini tetap informasi yang kemudian bisa kita manfaatkan. Ini satu yang terkait sama level pemrosesan emosi dan afek akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian terkait sama morfologi emosi, ini teman-teman bisa lihat sendiri beberapa penelitian yang terkait sama universalitas emosi, ini juga kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Ini terakhir kriteria tentang model emosi yang kontemporer ya teman-teman. Jadi kalau suatu saat teman-teman memang memutuskan mau melakukan penelitian pada ranah yang nggak hanya pengambilan keputusan rasional saja, atau misalnya problem solving yang memodel algoritma komputer saja, tapi mau main di wilayah emosi, itu ada beberapa ciri dari model emosi yang sifatnya kontemporer. Ketika kita bicara emosi itu tidak hanya kita bicara tentunya tentang feeling atau perasaan saja, tapi pasti di dalamnya juga ada hal-hal yang terkait sama reaksi ketubuhan. Ada juga hal-hal yang terkait sama ekspresi, ekspresi wajah, kemudian ekspresi dalam artian ototnya seperti apa, terus kemudian juga apakah keluar keringat dingin, dan ada kecenderungan untuk berperilaku. Biasanya kan kita kalau hal-hal yang kita senengin kan kita cenderung untuk mendekat terhadap hal tersebut, dan hal yang buat kita itu nakutin atau hal-hal yang nyebelin itu kan kita cenderung nggak mau deket-deket dengan hal tersebut. Itu komponen yang terkandung dalam emosi semua gitu. Jadi ketika kita berbicara soal emosi, kita juga harus ngomong soal bagaimana sih mekanisme timbulnya emosi dan bagaimana respon emosi. Emosi selalu punya objek dan durasinya lebih singkat. Ini akan kita bicarakan juga tentang modes of human mind ini pada pertemuan yang selanjutnya. Gitu yang bisa saya sampaikan Nggih. terkait sama teori emosi. Adakah yang mungkin Nggih. ingin bertanya? Silakan Ndak. bisa open mic atau nulis di Sekuliah chat. aku. Hah? Hah? Iya.